Aldo dan Bima yang duduk di atas atap kontrakan memandang lampu kota Jakarta yang gemerlap. Mereka tahu bahwa jalan ke depan masih panjang dan penuh tantangan, tetapi mereka siap untuk melangkah maju bersama. Episode 3, Langkah Baru dan Mimpi yang Terbentang. Setelah berhasil membersihkan namanya dari tuduhan yang dibuat oleh Tony, hidup Aldo di Jakarta perlahan mulai membaik. Nama baiknya sudah pulih dan kepercayaan Bang Karyo terhadapnya semakin besar. Aldo kini dipercaya untuk mengelola toko cabang baru tersebut hampir sepenuhnya, mulai dari pembelian stok hingga manajemen keuangan. Meski tanggung jawabnya lebih besar, Aldo menikmatinya, merasa bahwa ini adalah langkah pertama menuju mimpinya. Suatu pagi saat ia sedang membuka toko, Aldo mendapatkan kabar yang mengejutkan. Sebuah perusahaan retail besar sedang mencari karyawan untuk posisi manajer trainee, sebuah kesempatan emas yang hanya ada di kota besar. Posisi itu menggiurkan karena selain memiliki gaji yang lebih baik, perusahaan tersebut juga menyediakan pelatihan bagi karyawannya agar bisa terus berkembang. Tawaran ini membuat Aldo tertarik, tetapi ia juga ragu karena artinya ia harus meninggalkan Bang Karyo yang telah begitu baik padanya. Malam itu ia bertemu dengan Bima di warung kopi kecil tempat mereka biasa berkumpul. Aldo menceritakan tawaran tersebut dengan nada bimbang. Ia tidak ingin meninggalkan Bang Karyo, tetapi di sisi lain, ia tahu kesempatan ini jarang datang. Kesempatan besar nggak selalu datang 2 kali. Kadang kita harus ambil risiko kalau mau maju, Kata Bima dengan penuh semangat. Bima selalu menjadi teman yang mendukung Aldo untuk meraih mimpinya. Aldo pun bertekad untuk berbicara jujur kepada Bang Karyo. Keesokan harinya setelah jam kerja selesai, Aldo dengan hati-hati menyampaikan niatnya untuk melamar di perusahaan retail tersebut. Bang Karyo terdiam sejenak, namun senyum kecil muncul di wajahnya. Kalau itu memang yang terbaik buat kamu, ya jalani. Bapak bangga sama kamu. Kamu anak yang jujur dan ulet, dan Bapak yakin kamu bisa sukses. Ucap Bang Karyo sambil menepuk bahu Aldo. Dengan restu dari Bang Karyo, Aldo akhirnya mendaftar ke posisi manajer trainee tersebut. Tahapan seleksi berlangsung cukup ketat, dimulai dengan tes tertulis, wawancara, hingga tes keterampilan. Meski banyak pesaing yang memiliki pendidikan dan pengalaman lebih tinggi, Aldo mencoba menunjukkan kemampuannya dengan penuh percaya diri. Berkat kerja kerasnya dan pengalamannya dalam mengelola toko Bang Karyo, Aldo berhasil lolos ke tahap akhir seleksi. Di hari wawancara terakhir, Aldo bertemu dengan seorang pria bernama Pak Ridwan, kepala divisi HR yang terlihat tegas namun ramah. Pak Ridwan mengajukan berbagai pertanyaan mendalam tentang pengalaman Aldo dan cara dia menghadapi masalah. Dengan tenang, Aldo menjelaskan pengalamannya mengatasi konflik di tempat kerja, terutama saat ia difitnah oleh Tony. Pak Ridwan tampak terkesan dengan keberanian dan kejujuran Aldo, serta ketulusan hatinya. Beberapa hari setelah wawancara, Aldo menerima kabar bahwa ia diterima di posisi tersebut. Rasa bahagia tak terhingga langsung mengalir dalam hatinya. Ia segera menghubungi ibunya di desa, mengabarkan bahwa ia mendapatkan pekerjaan di perusahaan besar. Suara ibunya terdengar bahagia sekaligus haru. Aldo, ibu selalu tahu kamu bisa. Jangan lupa berdoa dan tetap rendah hati ya, nak. Pesan Bu Siti. Hari pertama, Aldo di perusahaan retail itu menjadi awal dari babak baru dalam hidupnya. Ia dikelilingi oleh rekan-rekan kerja yang sangat berpendidikan dan penuh ambisi. Rasa cemas sempat menyelimuti Aldo, tetapi ia bertekad untuk tidak kalah. Setiap hari ia mengikuti pelatihan intensif, belajar berbagai hal mulai dari manajemen stok, strategi pemasaran, hingga analisis keuangan. Jam kerjanya panjang, tetapi Aldo menikmati setiap momennya. Namun, di tengah kesibukannya, Aldo menyadari bahwa lingkungan perusahaan ini tidak sebersahabat seperti yang ia bayangkan. Banyak karyawan yang bersaing secara agresif, tak jarang saling menjatuhkan demi mendapatkan perhatian atasan. Aldo merasa sedikit terasing, tetapi ia berusaha menjaga integritasnya dan tetap bekerja dengan cara yang jujur. Suatu ketika, perusahaan mengadakan kompetisi internal untuk menentukan karyawan terbaik yang akan dipromosikan lebih cepat. Setiap karyawan manajer trainee diminta untuk membuat presentasi mengenai rencana pengembangan toko dalam waktu 2 minggu. Kompetisi ini menjadi tantangan baru bagi Aldo, terutama karena ini adalah pengalaman pertamanya
membuat presentasi yang harus disajikan di hadapan jajaran manajemen. Selama 2 minggu itu, Aldo bekerja keras. Ia bangun lebih pagi dan tidur larut malam, mempelajari materi, membuat grafik, dan menyusun data. Ia bahkan meminta saran dari Bang Karyo mengenai cara menarik pelanggan dan mengelola stok. Dukungan dari Bang Karyo membuat Aldo semakin semangat, dan ia merasa optimis bahwa pengalaman mengelola toko kecil dapat memberikan ide-ide yang unik. Ketika hari presentasi tiba, Aldo merasa gugup. Ia tahu bahwa presentasinya berbeda dari peserta lainnya, yang lebih banyak memaparkan teori dan data statistik. Sementara itu, presentasinya fokus pada pengalaman praktis dan solusi yang telah ia pelajari di toko kecil Bang Karyo. Saat giliran Aldo tiba, ia menyampaikan presentasinya dengan penuh keyakinan. Ia menceritakan bagaimana pendekatan personal terhadap pelanggan bisa meningkatkan loyalitas dan bagaimana memperhatikan detail kecil dapat meningkatkan efisiensi toko. Ketika selesai, Aldo mendapat tepuk tangan dari beberapa orang di ruang rapat. Pak Ridwan yang pernah mewawancarainya tersenyum bangga dan menyampaikan pujiannya. Namun, meski presentasinya berjalan lancar, Aldo tidak merasa sepenuhnya lega. Ia tahu bahwa beberapa peserta lain juga sangat hebat dan memiliki kelebihan masing-masing. Tapi Aldo tetap yakin bahwa yang terpenting adalah ia telah berusaha keras. Beberapa hari kemudian, hasil kompetisi diumumkan. Nama Aldo disebut sebagai salah satu pemenang yang berhasil mendapatkan promosi lebih cepat. Aldo merasa seperti mimpi. Ia bahkan tak menyangka bahwa dirinya yang dulu hanya seorang pemuda desa kini diakui di sebuah perusahaan besar. Perasaan haru dan bangga bercampur menjadi satu. Di momen ini, Aldo merasa bahwa semua jerih payah dan pengorbanannya tidak sia-sia. Di penghujung hari, Aldo mengirim pesan singkat kepada ibunya di desa. "Bu, Aldo berhasil naik jabatan. Terima kasih sudah selalu mendoakan Aldo. Doa ibu adalah kekuatan terbesar Aldo." Setelah mendapatkan promosi dan semakin diakui di perusahaan, hidup Aldo berubah secara signifikan. Ia memiliki lebih banyak tanggung jawab dan mulai memimpin tim kecil di departemennya. Pekerjaan semakin menantang, tetapi Aldo tetap rendah hati dan terus belajar, menghargai setiap momen yang telah ia lalui untuk sampai di titik ini. Di tengah keberhasilannya, Aldo mulai menarik perhatian beberapa petinggi di perusahaan. Salah satunya adalah Pak Ridwan, yang sejak awal melihat potensi besar dalam diri Aldo. Pak Ridwan memberikan Aldo proyek penting, mengelola pembukaan toko cabang baru di pinggiran kota Jakarta. Ini adalah kesempatan yang tidak hanya bisa membuatnya dikenal lebih luas, tetapi juga membuka peluang besar untuk naik jabatan ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, tugas ini penuh risiko. Pembukaan toko cabang baru adalah proyek yang membutuhkan keterampilan manajemen dan koordinasi yang tinggi, dan hanya ada waktu 3 bulan untuk mempersiapkannya. Di sisi lain, Aldo merasa beban semakin berat. Semakin tinggi posisinya, semakin banyak pula tanggung jawab dan tantangan yang harus dihadapi. Apalagi, beberapa rekan kerjanya merasa iri atas kemajuan karir Aldo yang begitu cepat. Salah satu rekan bernama Nanda, yang lebih senior, merasa bahwa Aldo terlalu beruntung mendapatkan semua kesempatan ini. Diam-diam, Nanda mulai merencanakan sesuatu untuk menjatuhkan Aldo. Sementara itu, Aldo mulai membangun tim untuk mempersiapkan pembukaan cabang baru. Ia mengajak beberapa staf junior dan karyawan yang memiliki pengalaman lapangan untuk bergabung dalam timnya. Di antaranya ada Sarah, seorang staf yang dikenal pekerja keras dan teliti, dan Andi, karyawan muda yang sangat cekatan dalam urusan logistik. Dengan antusias, mereka mulai merencanakan segala sesuatunya, mulai dari desain toko, strategi pemasaran, hingga pengaturan stok barang. Namun, di tengah persiapan, masalah mulai muncul. Ketika hampir semua hal telah diatur, tiba-tiba saja muncul kekurangan stok pada barang-barang penting yang seharusnya tersedia. Selain itu, data pembelian yang telah diatur sejak awal mendadak hilang dari sistem, membuat Aldo dan timnya kebingungan. Ia merasa ada yang tidak beres karena kesalahan seperti ini jarang terjadi, apalagi dalam skala yang cukup besar. Aldo mencoba bersikap tenang dan meminta timnya untuk menelusuri masalah ini. Sarah dan Andi bekerja keras untuk menemukan penyebabnya, tetapi data yang hilang semakin membuat pekerjaan mereka terganggu. Aldo mulai curiga bahwa ada seseorang di perusahaan yang berusaha menggagalkan proyek ini. Kecurigaannya semakin menguat ketika ia mendengar rumor bahwa Nanda, yang pernah mengeluh bahwa dirinya
lebih layak untuk mendapatkan promosi itu, sedang berusaha mengambil alih proyek ini. Di tengah tekanan yang semakin besar, Aldo menerima pesan dari Nanda. Dengan nada sinis, Nanda menyebut bahwa pemuda kampung seperti Aldo mungkin tidak siap untuk tugas sebesar ini. Kata-kata itu menyakitkan, tetapi Aldo menahannya. Ia tahu bahwa membalas hanya akan memperburuk situasi. Ia harus tetap fokus pada proyeknya. 1 minggu menjelang pembukaan, situasi semakin genting. Aldo bekerja hingga larut malam hampir setiap hari. Tekanan dan masalah yang terus berdatangan membuatnya kelelahan, baik secara fisik maupun mental. Di tengah kekacauan ini, Bima datang mengunjunginya. Melihat kondisi sahabatnya yang begitu lelah, Bima berusaha memberikan dukungan. Aldo, kamu udah sejauh ini, jangan biarkan orang-orang yang iri menghentikan langkahmu. Kalau ada masalah, selesaikan satu persatu. Kamu pasti bisa. Kata Bima dengan penuh keyakinan. Aldo merasa tenang mendengar kata-kata Bima. Dukungan sahabatnya mengingatkannya kembali akan tujuannya. Ia mulai memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Aldo memutuskan untuk melakukan penyelidikan mendalam terhadap data yang hilang. Ia menghubungi bagian IT untuk meminta bantuan. Setelah beberapa hari, bagian IT berhasil menemukan jejak digital yang mengarah pada bukti manipulasi data oleh seseorang yang memiliki akses tinggi di sistem perusahaan. Ketika diselidiki lebih lanjut, nama Nanda muncul sebagai salah satu pengguna yang terakhir mengakses data tersebut. Bukti ini cukup untuk menunjukkan bahwa Nanda telah sengaja menghilangkan data penting agar proyek Aldo terhambat. Dengan bukti di tangan, Aldo mendatangi Pak Ridwan dan melaporkan situasi ini. Pak Ridwan yang selama ini mengenal Aldo sebagai sosok yang jujur dan pekerja keras, merasa kecewa dengan tindakan Nanda. Ia memanggil Nanda dan mempertanyakan tindakannya. Di bawah tekanan, Nanda akhirnya mengakui bahwa ia merasa iri dan tidak terima dengan kemajuan pesat Aldo. Ia berusaha menggagalkan proyek tersebut dengan harapan Aldo akan dipandang tidak mampu. Pak Ridwan dengan tegas memberi sanksi pada Nanda dan memastikan bahwa tidak ada yang boleh menghalangi kemajuan seorang karyawan hanya karena iri atau ambisi pribadi. Mendekati hari pembukaan toko, Aldo merasa lega karena masalah besar telah selesai. Ia dan timnya kembali fokus pada persiapan akhir. Di malam sebelum pembukaan, Aldo berdiri di depan toko cabang baru tersebut, mengagumi hasil kerja kerasnya. Baginya, ini bukan sekadar toko. Ini adalah simbol dari semua perjuangan dan pengorbanan yang telah ia lalui. Ia merasakan perasaan bangga yang tulus, terutama saat teringat akan ibunya di desa yang selalu mendoakannya. Hari pembukaan tiba dan toko tersebut disambut dengan antusias oleh masyarakat setempat. Pembukaan berjalan lancar dan banyak pelanggan yang datang berbelanja. Pak Ridwan dan para petinggi perusahaan hadir untuk merayakan keberhasilan tersebut. Mereka memberikan ucapan selamat kepada Aldo, memuji kerja kerasnya yang telah membuat proyek ini berhasil. Di akhir hari, Pak Ridwan mendekati Aldo dan mengatakan, Aldo, kamu telah membuktikan bahwa kejujuran dan kerja keras adalah nilai-nilai yang sangat penting di perusahaan ini. Saya bangga padamu. Teruslah seperti ini, dan masa depanmu akan sangat cerah. Aldo merasa terharu mendengar pujian itu. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, dan bahwa tantangan yang lebih besar mungkin masih akan datang. Namun saat ini ia telah membuktikan bahwa dengan tekad dan prinsip yang kuat, ia bisa melalui apapun. Aldo mengingat pesan ibunya yang selalu mengajarkan agar ia bekerja dengan hati dan tidak mudah menyerah. Di akhir episode ini, Aldo pulang ke kontrakannya, merasa lega dan penuh syukur. Ia bertemu dengan Bima yang menyambutnya dengan senyum bangga. Selamat tuh, kamu berhasil lagi. Aldo tersenyum menatap sahabatnya dengan penuh rasa syukur. Iya, Bi. Semua ini juga berkat doa dan dukungan kamu. Terima kasih sudah selalu ada buat aku. Episode ini berakhir dengan Aldo yang duduk di balkon kontrakannya, memandang bintang-bintang di langit malam Jakarta. Ia merasa bahwa hidupnya mulai menemukan arah yang jelas. Dalam hatinya, ia bertekad untuk terus melangkah maju, membawa harapan dan mimpi, tak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk ibu dan orang-orang yang percaya padanya. Tantangan mungkin akan terus datang, tetapi Aldo siap menghadapinya dengan hati yang kuat dan tekad yang tak pernah goyah.